Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang kita sayangi, Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa, di hari ini adalah hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Baik Syekh, sudah malam ke-17-nya, insya Allah nih banyak sekali keutamaannya di Ramadan, di hari yang ke-17 ini. Ya. Namun sebelum kita akan murotal bersama-sama, mungkin Syekh sedikit bisa kasih ilmu buat kita, tema atau isi yang terkandung di dalam juz 17 ini. Silahkan Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, Mas Ali, kalau kita lihat angka 17, itu kita ingat perang Badar. Ya, di bulan suci Ramadan. Betapa luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya menghadapi musuhnya Abu Jahal dan bersama pasukannya. Dan Allah SWT memberikan pertolongannya, kemenangan buat umat Islam. Dan di saat itu sampai Rasulullah SAW berdoa, sampai benar-benar menangis, sampai Abu Bakar radhiyallahu anh melihat Rasulullah nangis, ini kasihan. Ya Rasulullah, insya Allah pasti akan Allah menolongmu. Jangan sampai seperti ini. Artinya sampai saking benar-benar bermunajat sampai tangannya, disebutkan dalam riwayat sampai tangannya begini setinggi-tingginya gitu. Untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di juz ke-17 ini sudah masuk dalam surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang luar biasa. Dari surah Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang dan cerita para nabi. Makanya disebutkan Al-Anbiya. Al-Anbiya kumpulan nabi-nabi. Jadi ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa, ada cerita Nabi Zakaria, ada cerita Nabi Yahya, Nabi Ishaq, Yaqub. Banyak, tapi secara singkat. Ya, jadi kesimpulan dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran sana sini, kalau mau baca singkatnya cerita ada di dalam suratul Anbiya ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, karena yang disebut dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Ada 25 nabi dan rasul. Dan Allah juga berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad SAW tentang nabi-nabi dan rasul yang telah diceritakan, ada juga nabi dan rasul yang tidak pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ada nabi dan rasul yang kita kenal, yang kita tahu, ada nabi dan rasul yang kita belum tahu ceritanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang di hari kiamat Nabi yang membawa kaumnya, membawa umatnya. Ada Nabi yang hanya membawa 10 orang. Ada Nabi yang hanya membawa 2 orang. Ada Nabi yang tidak membawa siapa-siapa. Maksudnya tidak ada yang pengikutnya, tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang mendampinginya. Yang berarti tidak ada yang menerima dakwahnya. Jadi suratul Anbiya singkat cerita daripada cerita-cerita para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya, bagaimana juga di ayat-ayat Al-Anbiya ini apalagi masuk kepada mengenai ayat-ayat hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada orang saleh dan azabnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Diawali habis suratul Anbiya, suratul Hajj.
diawali dan Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Beristiwa hari kiamat itu sesuatu beristiwa yang amat-amat dahsyat. Sebagaimana orang-orang yang nampaknya seperti orang pemabuk, tapi dia tidak mabuk. Saking dahsyat dan besarnya hari kiamat, orang bergoyang-goyang gitu, kayak orang mabuk. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kamu nampaknya mereka itu seperti manusia yang mabuk, tapi kata Allah mereka sebenarnya tidak mabuk, tapi itulah karena azab Allah Subhanahu wa taala yang mereka melihat di hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam surat Al-Hajj ini bagaimana asal ciptaan kita, yang Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah SWT menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, jauh lebih gampang untuk mengulang lagi, kembalikan lagi. Makanya Allah SWT mengingat, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Kalau kalian masih ragu-ragu terhadap bangkitan hari kiamat, Allah SWT ingatkan di dalam suratul Hajj di ayat 5 dan yang ke-6 bagaimana Allah SWT menciptakan kita. Kalau Allah menciptakan kita aja yang namanya sulit aja mudah bagi Allah, apalagi mengulang lagi. Makanya subhanallah banyak cerita yang kita bisa ambil dari suratul Hajj yang bisa kita belajari, dan juga ada banyak belajaran dari Nabi Ibrahim yang memanggil kaumnya untuk berhaji, wa anzir fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang dari suratul Hajj ini dan suratul Anbiya kita bisa banyak mengambil belajaran singkat cerita dari para nabi dan rasul dan perjuangan Nabi Ibrahim ketika dia berhaji. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan coba kaji lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Namun sebelumnya Ali ingin sedikit berbincang dengan guru kita, Syekh Ali Jaber. Baik, Syekh ini kalau baca Al-Quran ini sudah pasti manfaatnya banyak sekali ya, Masya Allah ya. Dan mungkin saat ini yang Ali ingin tanya, masalah rizki nih Syekh. Pada saat kita membaca Al-Quran, adakah manfaat untuk yang masuk ke dalam rizki kita? Ya pasti, subhanallah, Al-Quran banyak menceritakan solusi-solusi dan jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan. Misal contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak pernah dia nyangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Banyak di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau satu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, akan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Berarti dari bumi dan langit akan semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbahkan keberkahan. Salah satu yang membuktikan keberkahan Al-Quran adalah membaca Al-Baqarah secara rutin. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Suratul Baqarah itu surah yang berkah. Barang siapa yang membawanya, dia telah membawa keberkahan. Kemudian barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, dia meninggalkan dan akan menyesal. Menyesal juga, bayangkan. Dan wala tastati'uha al-batalah, Al-Baqarah itu tidak bisa dilawang oleh tukang sihir. Nah, itu dia tuh. Jadi sihir, orang-orang yang ingin berbuat kejahatan kita, orang tukang ramal, jin, godaan jin, syaitan, kesurupan macam-macam, ini semua mereka tidak mampu melawan suratul Baqarah. Saya punya ibu, subhanallah, rutin setiap hari sudah bertahun-tahun tidak pernah tinggalkan suratul Baqarah. Allahu Akbar. Itu sambil khatam. Itu setiap hari. Padahal hampir 286 ayat, hampir 3 juz. Tapi selalu itu dirutinkan. Makanya Allah SWT memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Barakah waktu, barakah rizki, barakah keturunan. Anak ini semua Masya Allah menghafal Al-Quran. Jadi
keberkahan, kalau kita ingin meraih keberkahan, itu bukan hanya merupakan rezeki yang dimaksud materi uang saja, tapi bisa rezeki ketenangan dalam hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka. Ada yang menafsirkan sakinah adalah menambah iman di atas iman mereka yang sudah ada. Jadi ada jaminan bertambahan iman. Jadi imannya tidak hanya stabil di situ saja, tapi ada tambahan iman. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan keberkahan rezeki di dalam Al-Quran melalui salat. Sebagaimana di surat Taha, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki darimu, tapi kami yang menjaminkan rezeki untukmu. Allah Subhanahu wa taala juga melarang jangan orang-orang membunuh anaknya karena takut miskin. Sekarang banyak orang-orang sudah punya anak, dia lembarkan anaknya. Dia punya anak baru melahirkan, dia merasa malu punya anak. Karena takut tidak bisa diurus. Takut mereka tidak akan nanti membebani oleh anaknya gara-gara kehidupan yang begitu susah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, kalau soal anak, dia akan lahir ke dunia ini sudah membawa rezekinya. Jadi sudah ada jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada satu qiraah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala mendahului rezeki anak sebelum orang tua, supaya mereka meyakinkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami menjaminkan rezeki bagi anakmu dan rezeki bagimu. Ada satu riwayat mendahulukan rezeki orang tua baru rezeki keturunannya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi betapa luar biasa Al-Quran sudah menjaminkan segala fasilitas rezeki, apa itu rezeki bahagia, rezeki istiqamah beribadah, rezeki sehat wal afiat, rezeki dalam umur yang begitu, yang kita ingin menjadi umur yang berkah, kemudian rezeki dalam hal untuk materi, dalam hal kehidupan, dalam rumah tangga, kita bisa menikmati dalam rumah tangga bersama keluarga, itu namanya rezeki. Jadi semakin dekat sama Al-Quran semakin terasa banyak perubahan dalam kehidupan kita, semakin kita terasa dekat. Innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Di antara kemuliaan, Allah hantarkan rezeki yang tidak pernah kita nyangka, yang tidak pernah kita duga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Islam dan Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu bertaubat, taubatan nasuha. Nasuha yang benar-benar tidak akan terulang lagi dosa tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha menjaminkan kita mendapatkan rezeki dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan berbanyak istighfar, ini kan semua di dalam Al-Quran. Dengan kita berbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keberkahan, rezeki keturunan, rezeki hujan, rezeki makanan dan minuman, luar biasa. Jadi semua serba ada. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang komitmen istiqamah membaca istighfar, dia akan Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesusahan, akan Allah berikan jalan keluar dari segala musibah dan bala, dan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezekinya dari tempat yang tidak pernah dia nyangka. Masya Allah ya, luar biasa. Dan kembali lagi Ali ingatkan jamaah di rumah, jangan lupa untuk mencatat ya. Kalau misalnya tadi belum sempat catat, nggak ada salahnya sekarang disediakan alat untuk mencatatnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang kalau segala sesuatu hal dikerjakan sama-sama, yang susah akan jadi mudah ya. Dan di majelis ilmu ini insya Allah kita akan menambah ilmu kita, dan insya Allah di Khatam Al-Quran ini kita akan lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Baik, Syekh Ali, Alhamdulillah di juz 17 ini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Memang yang cukup menarik di surah ini, khususnya di suratul Hajj 58 dan seterusnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mencintai hijrah. Maksudnya hijrah untuk kebaikan. Bagaimana bukan hanya hijrah tempat, tapi kita bisa hijrah kalbu.
Ya, dari hijrah menjadi kalbu yang tidak beriman ke kalbu yang beriman, menjadi hati dan kalbu yang jauh sama Allah menjadi hati dan kalbu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang proses hijrah ini ada disebutkan satu cerita ketika ada orang berlaku dosa maksiat digoda oleh satu syaitan. Tapi ketika dia mau bertaubat akan menghalanginya 10 syaitan supaya dia tidak bertaubat. Bagi orang yang terlalu banyak dosanya, didatangi syaitan, apain dosa, lama-lama, sering-sering, berkali-kali, sudah banyak, sudah begini, sudah begitu, mau apain kamu, tidak ada rasa malu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahasa begitu supaya dia, ya betul ya, terlalu saya berlebihan, dosa, semua dosa saya sudah lakukan, sekarang enak-enak aja mau bertaubat. Akhirnya tidak jadi itu bertaubat. Ya Allah. Jadi disitulah salah satu cara syaitannya. Bagi orang-orang yang salih, didatangi syaitan ketika dia misal merasa diri masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, makanya dia ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik. Datangnya syaitan, apain kamu capek-capek? Kamu kan luar biasa. Tahajud, ada banyak yang tidak tahajud. Ya, masya itu. Sudah banyak orang kalah sama ente. Orang baca Qurannya, masya Allah, luar sampai dipuji-puji. Iya, pokoknya ente sudah mantap. Tidak usah pusing-pusing, tidak usah fikirin. Dari situ dia datang supaya orang merasa bangga diri. Ya, itu namanya ujub. Kalau dia sudah merasa diri, oh ya betul ya. Iman, alhamdulillah saya sering ke masjid. Kalau tetangga saya jarang ke masjid. Nanti lama-lama dia merasa diri lebih baik daripada yang lain. Seolah-olah dia menjadi hamba yang terpilih, yang lain masih dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah muncul sifat sombong, na'udzubillah, dan bangga diri. Jadi ketika kita harus berhati dari langkah-langkah syaitan, karena salah satu cara syaitan itu adalah mengikuti sesuai kebiasaan kita. Orang-orang berdosa membuat dia putus asa. Orang yang istiqamah beribadah membuat dia bangga diri. Dan disitulah kelebihan syaitan. Jadi dia sangat pandai untuk merayu kita, menggoda kita supaya kita bisa jatuh dalam apa yang dia inginkan. Ujung-ujungnya kita na'udzubillah masuk neraka bersama dia. Jadi orang-orang saat yang berhijrah dan bertaubat itu luar biasa keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang pernah membunuh hampir 99 orang. Dia membunuhnya. Terus dia datangi kepada orang-orang yang tidak begitu banyak ilmunya, tapi seorang ustaz atau seorang guru, ahli ibadah. Dia tanya, aku mohon maaf dosa saya banyak, sampai saya membunuh 99 orang. Apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat? Kata orang itu, aduh, ini dosa kamu terlaluan ini, sampai 99 dibunuh. Membunuh apa hobi? Iya, apaan kamu taubat? Apaan yang kamu diterima ini? Akhirnya orangnya itu kesal. Ya udah, kalau saya tidak ada taubat bagi saya, ya udah sekalian. Akhirnya membunuh guru itu. Ya Allah. Iya, akhirnya menjadi jumlah yang dia bunuh 100. Ya, karena dia merasa putus asa. Terus berjalan lagi bertemu dengan ulama, ahli ilmu yang pandai memberikan jawaban yang tepat sesuai kebutuhan dan sesuai keadaan dan lingkungan. Makanya ulama itu menyampaikan, kenapa sudah membunuh 100 orang? Kata ulama, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Apapun dosamu, seberapapun dosamu, sebesar apapun dosamu, selama masih beristighfar dan bertaubat, Allah SWT bakal terima taubatnya. Sambil Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Cuba bayangkan hadis yang qudsi yang sangat luar biasa, memberikan semangat buat kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu saking banyaknya, dosa-dosamu sampai ke lapisan langit. Allah. Saya berfikir bahasa ini sampai ke lapisan langit, kalau terkumpul semua dosa manusia, belum tentu sampai ke lapisan langit. Apalagi kalau satu orang. Tapi Allah semua memberikan perumpamaan. Seandainya
di antara kalian, di antara kamu satu orang yang dosanya semakin banyak, dia sampai ke lapisan langit. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tapi kamu selalu bertaubat, kalian selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa jumlahnya. Sambil bahasanya begitu. Akan aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Cuba bahasa Allah kata wala ubali. Aku tidak peduli berapa jumlahnya. Berarti subhanallah, ini menjadi kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang taubat, berhijrah. Memang tantangannya berat. Makanya orang ini yang berhasil membunuh 100 orang, ketika dia bertemu dengan ulama dan dia menyampaikannya ceritanya dan curhat kepada ulama menyampaikan, apa yang menghalangi kamu bertaubat? Bertaubatlah. Dan habis dia sudah terbuka hatinya untuk bertaubat, ulama menyampaikan, tapi mohon maaf, lingkunganmu tidak baik. Kampung kamu tidak baik. Kamu harus berhijrah, harus pindah tempat. Makanya ketika dia berhijrah, pindah dari dari kampungnya yang lama mencari kampung yang saleh. Dalam perjalanan meninggal dunia. Sudah ada proses untuk bergerak, ada proses dan ikhtiar untuk berhijrah. Dalam perjalanan meninggal dunia. Turunnya malaikat, ada malaikat kelompok azab, ada malaikat kelompok rahmat. Mereka ribut, ini belum apa-apa, ini sudah membunuh 100 orang, dia pantas dibawa ke neraka. Ada malaikat berkata, enggak, dia sudah bertaubat, buktinya dia sudah berikhtiar, berusaha, cuma sudah meninggal di tengah perjalanan. Fantasnya dia bersama kami membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa dia masuk surga. Mereka beribut, belum ada keputusan. Allah turunkan salah satu malaikat menjadi hakim. Sambil kata malaikat, ya udah ukur aja. Dia ukuran atau perjalanannya di mana yang dekat? Apakah ukurannya ya dari tempat dia meninggal ke kampung yang buruk atau ke tempat yang baik. Kalau dia lebih dekat ke kampung yang baik, berarti dia dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau dia ke kampung yang buruk, berarti dibawa oleh malaikat azab. Disitulah Allah perintahkan bumi, ya, kampung yang buruk menjauhilah, kampung yang baik mendekatilah. Ini subhanallah salah satu cerita sampai Allah berkenan gerakkan bumi demi membuktikan penerimaan hijrah orang-orang yang benar-benar ingin berhijrah. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah, karena agamanya, berarti akan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaannya. Barang siapa yang berhijrah li dunya yusibuha, man kanat hijratuhu li dunya yusibuha atau imra'atin yankihuha. Ada orang berhijrah karena ada yang dia cintai di kampung yang lain. Ada orang berhijrah karena dia jatuh cinta kepada wanita. Ada orang berhijrah karena dia yang kejar harta di mana-mana. Beda. Walaupun sama-sama berhijrah, sama-sama keluar dari tempatnya, tapi beda niat. Benar. Ya, berarti ketika kita merasa diri ingin berhijrah dan ingin mendapatkan jaminan husnul khatimah, berjalanlah dengan tegas, bersungguh-sungguh, berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau anda sudah berazam, jangan ragu-ragu, jangan melihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah bakal terima taubat kita dan akan Allah ampuni dosa-dosa kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidup kita bahagia dan akhir hidup kita insyaallah menjadi husnul khatimah. Dan banyak bukti-bukti orang-orang yang salih yang Allah habiskan mereka menghabiskan usianya untuk beribadah lillahi ta'ala, Allah akhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Dan kita sudah lihat di Indonesia berapa belakangan ini, berapa orang yang meninggal pas saat azan, berapa orang meninggal saat pas mengaji Al-Quran, bahkan ada orang sedang khutbah, mengisi khutbah Jumat, meninggal dunia. Luar biasa husnul khatimah. Husnul khatimah tidak cukup dengan hanya doa kita, tapi harus proses hijrah, harus kita benar-benar memperbaiki diri dan tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, baru akan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah.
Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu yang sangat luar biasa dan insya Allah akan memotivasi kita semuanya. Dan sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada video dari sahabat Instagram kita. Beliau ingin bertanya kepada Syekh Ali. Ini namanya adalah Diana. Mari kita coba lihat seperti apa pertanyaannya. Allahummarhamna bil Quran. Assalamualaikum Syekh, nama saya Diana. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya memulai rajin membaca Al-Quran dan di saat saya sibuk di rumah? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibunda Diana sabar dulu ya. Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada pertanyaan, ini sebenarnya ada motivasi luar biasa ya. Bagaimana saya jadi rajin membaca Al-Quran. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Kalau misalnya saya sibuk di rumah, nah ini gimana, saya silakan. Dia berkata ingin mengaji secara rutin, tapi sibuk dalam biasa urusin rumah. Bagaimana bisa mengatasinya? Sebenarnya untuk sibuk dalam rumah ini bukan sebuah masalah yang perlu diatasi. Kalau kita lagi ada musibah baru kita berkata menatasi ini gimana. Tapi kalau saya untuk ibu ini saya usulkan setel sambil sibuk urusi rumah, setel ayat-ayat, apalagi ayat yang sudah dihafal. Ada CD murattal. Jadi misal sambil sabu rumahnya, sambil cuci, ada setrika, ada yang disetel. Jangan disetel dandut. Tapi setel aja ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ayat yang kita sudah hafal. Karena sambil kita sabu, sambil bisa kita ini bisa juga murajaah, bisa menguatkan hafalan kita. Misal kita hafal Yasin, berarti setel ambil CD surah Yasin. Atau melalui handphone kita. Sekarang alhamdulillah bisa download ini langsung. Bahkan sekarang bisa download program aplikasi Al-Quran 24 jam tambah internet. Tinggal habis kita download, dia bisa diaktifkan terus kapan saja dan di mana saja. Dan ini kesempatan luar biasa bagi kita. Bisa kita simak Al-Quran sambil kita sapu, apalagi sambil kita mengaji ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat pendek, misal dari juz 30 atau dari Al-Fatihah, sambil kita bisa membenarkan bacaan-bacaan kita. Termasuk juga berzikir, bukan hanya mengaji, kita bisa berzikir. Ya, misal sambil kita malam hari kita siapin sahur, terus subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, sambil merasai gimana sudah matang belum. Jadi menikmati, jadikan rumah kita adalah surga. Sebagaimana baiti jannati kan, rumahku surgaku. Bagaimana rumah ini menjadi surga? Kalau diisi dengan ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa Rasulullah SAW jangan jadikan rumahmu seperti kuburan? Artinya sepi, tidak ada apa-apanya. Tidak ada bacaan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fi manazilikum, di riwayat fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di dalam rumah-rumahmu. Karena membaca Al-Quran akan menjadi terang benderang dan juga akan membawa cahaya, akan mengusir syaitan dan godaan jin, kemudian diganti dengan adanya malaika. Makanya teruskan istiqamah, saya semangat. Mudah-mudahan insyaAllah ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin sudah ada setoran bacaan. Kita akan coba simak dulu. Insyaallah nanti kalau ada yang salah atau belum sempurna, nanti guru kita Syekh Ali Jaber akan menyempurnakannya. Baik, mari kita saksikan. Allahummarhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Masya Allah luar biasa. Baik, silakan Syekh. Luar biasa, Masya Allah, bagus suaranya. Saya tertarik dengan keindahan suaranya. Kembali lagi
Saya ingatkan semua yang mengirimkan video, tolong perhatikan gerakan bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya bisa kita dengan jari supaya kita bisa mempelajari bagaimana menahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang sering bergerak di bawah, kalau yang di atas jarang, kecuali yang wow. Tapi kalau di bawah ini memang kebanyakan bawahnya, ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Kemudian ketika baca ta, wa ma ja'alnahum jasadan liya'kulu ta'am. Jadi ta. Jadi itu yang yang baru diperhatikan gerakan bibirnya, ya. Ketika dia baca, hanya kesempurnaan sebenarnya. Menurut saya bacaannya beliau cukup bagus. Itu bukan kesalahan yang fatal, tapi ini hanya untuk menyempurnakan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton salah. Ya, jadi tolong sangat diperhatikan. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Khususnya ketika ada huruf sukun harus ditekan kepada sukunnya. Bismillah, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tolong diperhatikan huruf demi huruf. Ketika huruf sukun berarti itu huruf mati. Ketika dia bukan ba, bukan waw, bukan mim, bukan fa, berarti tidak boleh ada gerakan bibir sama sekali. Diperhatikan. Jadi a, ba, ta, tha, ja. Jadi tidak boleh a, ba, ta, tha. Jadi seolah semua jadi bergerak. Ini karena setiap huruf dia punya 3 hak. Tempatnya keluar huruf, kemudian sifat huruf, yang ketiga sautul harf, suara harfnya. Semua itu punya hak, dan itu yang harus kita jaga dan menyempurnakannya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk sahabat-sahabat tadi yang sudah berpartisipasi di acara ini, ada yang bertanya lewat Instagram, dan ada juga tadi yang sudah setoran bacaan. Alhamdulillah, kita punya hadiah 1 buah Al-Quran untuk masing-masing. Insya Allah barakah. Baik, tanpa terasa kita sudah di akhir acara pada kesempatan kali ini. Saatnya saya, Ali Zainal, dan guru kita Syekh Ali Jabir untuk undur diri. Saksikan terus khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, berkahi ibadah kami, berkahi umur kami, berkahi kami dalam bulan suci Ramadan ini, agar kami mampu istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah berakhlak-akhlakul Quran, istiqamah menamalkan isi Al-Quran. Ya Allah, berikan kepada kami pahala dan karunia di bulan suci Ramadan. Jangan jadikan amalan ibadah kami selama Ramadan ini menjadi sia-sia, ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.